Perasaan publik terluka, pengen demokrasi, pesta demokrasi dihancurin oleh rejim Jokowi. Jokowi ini, dia harus bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan dia. Jokowi kemudian dia mundur sebelum dimakjulkan. Asal pemilu diulang, Jokowi-nya hilang dalam pengertian dia itu dilumpuhkan, kemudian Gibran-nya hilang karena dia adalah anak haram konstitusi. Nah itu buat saya udah fair enough untuk bangsa ini gitu loh. Dan ini kan bukan negara kakeknya mereka, neneknya mereka, ini kan bukan dinasti, ya kan bukan feodalistik, ini kan demokrasi. Nah sekarang ini lebih parah lagi nih. Ini politik gentong babinya zaman Jokowi ini masif sekali, ini bahaya bener. Jadi 100 juta rakyat kita ini rusak gara-gara Jokowi. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Sahabat kita semua netizen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dr. Sahganda Nainggolan. Apa kabar? Baik. Saya lihat Bung Sahganda ini sudah semakin semangat ya. Walaupun bulan Ramadan tetap semangat ya Bung Sahganda ya. Harus makin tinggi dong harus semangatnya. makin tinggi. Ya kan? Oke Bung Sahganda, ini kan kalau kita lihat ya, hampir pasti KPU akan menetapkan, mengumumkan bahwa yang menang paslon 02. Walaupun kalau Bung Sahganda tanya sama saya pasti tidak akan mengakui itu kan, dan kita akan tolak. Kalau ini nanti terjadi Bung Sahganda, ada pengumuman resmi dari KPU berdasarkan hasil real count, apa posisi atau apa sikap yang akan diambil oleh paslon 01 atau 03. Paling tidak 01 lah. Bung Sahganda ini kan bagian dari tim 01. Kira-kira apa yang akan dilakukan nih? Saya maksudnya gini, yang bisa saya pahami kan nuansa ya. Nuansa. Kalau keputusan kan yang ambil nanti Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin kan gitu. Iya, dan partai pendukung. Tapi nuansanya, nuansanya itu adalah nuansa penolakan. Penolakan terhadap yang tadi misalkan KPU mengumumkan tanggal 20 Maret Prabowo menang. Tapi ini tidak diakui. Pasti ditolak ya? Ditolak. Itu nuansanya. Jadi sebenarnya kan kita tahu bahwa orang boleh menang, tapi orang kalau menang curang, bagaimana orang harus mengakui kan gitu. Ini yang jadi jangan dulu. Bung Sandra mau mengatakan bahwa pilpres kali ini adalah pilpres yang tercurang sepanjang sejarah yang Bung Sahganda saksikan selama pilpres dan pemilu. Ya, pastinya karena saya kan kalau zaman Soeharto kita nggak usah hitung ya, karena dia pemilunya pemilu yang udah diatur. Itu kan namanya celebration, bukan competition kan gitu. Nah competition itu kan dimulai zaman Habibie, ya 1999 dan semua orang happy, semua senang. KPU-nya memang bagus waktu itu karena KPU-nya kombinasi partai-partai dengan pemerintah. Ya, ada Pak Rudini, ada LSM juga, Bang Buyung Nasution apa segala ya. Terus partai-partai ikut di situ. Semua orang senang, nggak ada ribut. Dan 99, itulah pemilu terdemokratis sepanjang sejarah ya. Tahun 55 juga. Tahun 55 itu memang Soekarno tidak membunuh demokrasi. Ya, karena ketika Bung Hatta membuat maklumat 10 mendorong adanya partai-partai, kemudian ada pemilu, Bung Karno tidak mencurangi pemilu itu sehingga meskipun dia nomor 1 PNI tapi nomor 2-nya Masumi, 3 NU, nomor 4 PKI misalnya gitu dan lain-lain. Artinya itu fair ya, rakyat senang semua. Jadi ada dua pemilu ya terdemokratis. Ya, namanya itu pesta demokrasi, betul-betul pesta. Tahun 55 sama zamannya Habibie ya? Zaman Habibie. Tapi yang lain juga ya juga tidak securang sekarang. Maksudnya hampir tidak ada curang. Misalnya gini, tahun 2004 ya, 2004 Ibu Megawati sebagai incumbent. Ya, ada sedikit kita sebagai kelompok-kelompok civil society dulu melakukan watchdog ya terhadap misalkan aparat yang bekerja untuk Megawati. Nah, tapi tidak ada yang sangat besar ya, sedikit-sedikit ada permainan untuk mengarahkan, tapi nggak signifikan. Jadi kan? Bung Sahganda mau mengatakan bahwa inilah pemilu tercurang sepanjang sejarah. Ya, sepanjang sejarah ini paling curang. Paling curang. Paling brutal. Menurut saya brutal dan curang. Menurut saya brutal dan curang karena apa? Karena saya membandingkan, tadi saya bilang, misalkan 2014, kan saya anti Jokowi. Maksudnya di Prabowo dulu. Di Prabowo dulu misalkan, ya kan? Tapi kan kita nggak berontak, tidak menegasi kemenangan Jokowi itu. Kenapa? Karena kita melakukan satu lihat, oh ini fair, cukup fair. 2014 kan gitu. 2019. Jadi bisa menerima kekalahan. Bisa menerima kekalahan. Kan pemilu ini kan harus pesta demokrasi. Pesta demokrasi kan harus semua senang. Kalah juga harus senang. Ya kan gitu. Nah 2019 saya kebetulan di Prabowo juga kalah, tapi tidak senang karena kita tahu bahwa kita dicurangi.
Siapa yang curangi pada saat itu? Ya Jokowi, Oke. ya kan rejim Jokowi, dan kita melakukan perlawanan di Bawaslu sampai berhari-hari sampai besar. Dan ada yang korban ya? Ada korban ya kan, rakyat apa segala. Tapi kemudian Prabowo mengambil jalan perundingan dengan Jokowi dan Bu Mega, Oke. ya kan? Nah akhirnya kemarahan rakyat itu hilang karena pemimpin yang diperjuangkan sebagai stakeholder, shareholder pemilu Pilpres itu Prabowo hilang, ya udah ini hilang. Nah 2024 ini lebih besar daripada 2019 kemarahan rakyatnya, karena apa? Kecurangannya kita lihat lebih besar lagi gitu loh. Lebih masif ya. Jadi saya pikir suasana ini dimiliki oleh teman-teman di 01, kan pertanyaan Pak Abraham tadi di 01 misalkan Anies bagaimana, ya saya lihat semua lah. Jadi saya kan punya grup-grup yang terhubung dengan, misalkan saya jubir dulu ya saya asumsikan sekarang nggak jubir lagi. Ini kan kita punya grup jubir, punya grup-grup lain yang semua 01. Saya lihat kemarahan itu nggak reda gitu loh. Oke. Jadi akan terus melakukan perlawanan dan konkretnya menolak hasil Pilpres dan pemilu. Ya kalau ini kan ada 3 kelompok besar ya, satu kelompok partai pengusung, ya kan, kedua kelompok paslon, ya ketiga kelompok masyarakat yang pendukung ini kan. Nah kalau yang pendukung kan sampai sekarang kan tidak pernah berhenti, akan terus melakukan gerakan-gerakan penegakan konstitusi, demokrasi dan kedaulatan rakyat, ya baik yang tersendiri 01 X ya, X01 kemudian yang X03 ya, terus ada gerakan-gerakan itu. Nah kalau yang partai, saya berkeyakinan bahwa itu akan ada hak angket. Saya berkeyakinan. Ya sejauh apa nanti hak angket itu ujungnya, itu saya nggak tahu. Tapi menurut saya kepentingan daripada partai-partai ini ada untuk menyelamatkan partai mereka yang menuntut demokrasi itu jangan sampai dicurangi seperti yang sekarang. Itu ada kepentingan itu. Jadi menurut Bu Saganda, Anda yakin bahwa hak angket ada ya? Ada. Nah kalau yang kedua yang paslon tadi, saya melihat memang Pak Anies dan Pak Ganjar ini tidak pemimpin revolusioner. Ya, tapi mereka cukup galak juga untuk menolak hasil pilpres ini. Maksud saya kalau revolusioner itu kan mengambil jalan seperti Cory Aquino di Filipina dulu waktu dicurangi sama Marcos, atau Anwar Ibrahim di Malaysia ketika dicurangi oleh Nazib. Ya kemudian di berbagai negara di mana di Brazil misalkan Myanmar Aung San Suu Kyi, di Brazil juga Da Silva, Lula da Silva juga melawan kalau dicurangin kan. Nah Anies tidak ngambil jalan revolusioner, tapi saya pikir cukup kuat untuk melawan. Jadi dia nggak gampang disuap juga. Ya misalkan Anies ditawari menteri atau nggak mau, dia pasti akan bilang tidak gitu loh. Jadi ini artinya buat demokrasi ini sangat penting 3 jejak ini, baik partai politik, kemudian paslon dan masyarakatnya ini menolak pilpres ini gitu loh. Itu luar biasa menurut saya. Jadi Bung Saganda yakin bahwa paslon ini tidak akan tergoda dengan rayuannya seperti dulu ketika Prabowo digoda masuk ke dalam kabinet dan akhirnya menerima dan berkoalisi. Nggak akan. Kalau ini nggak mungkin. Akan. Jadi perasaan saya ya, jadi nuansa yang saya lihat kan tadi pertanyaan saya kan ada di bagian itu tadinya. Saya melihat nuansa itu nggak ada dari percakapan Pak Anies kepada orang-orang ya, yang teman-teman saya sampai yang terakhir ketemu Pak Anies, ya itu nuansa itu nggak ada. Jadi mereka tidak akan mungkin disogok untuk mengakui pemilu ini gitu loh. Dan itu terkonfirmasi sejak dari awal ya, bahwa kan Anies selalu tuh mengejek Pak Prabowo ya, bahwa lebih terhormat orang menjadi oposisi di luar ya, itu kan selalu kata-katanya nih. Itu prinsip demokrasi yang Pak Anies selalu bilang bahwa oposisi itu satu keniscayaan ya untuk sebuah demokrasi. Jadi kalau paslon ini clear ya, tidak akan mungkin tergoda ya, nggak untuk mengakui ya. Nggak akan mungkin. Ya, saya pikir partai juga nggak tergoda Pak. Saya berkeyakinan itu karena gini, pertama kita lihat kemajuannya ini ketika Megawati ya, yang diasumsikan banyak sandra-sandra juga, banyak setrum-setrum juga. Jadi begini Bu Saganda, kalau Megawati sih kita yakini bahwa dia tidak tersandra. Orangnya punya pengalaman panjang ya. Punya pride, punya integritas. Tapi kan kita khawatir misalnya dengan Puan Maharani, karena dia pernah berstatement kan waktu awal-awal bahwa kalau menang itu wajar. Ini kan sebenarnya statementnya menurut saya ini bisa mengganggu ya. Menunjukkan ada tafsir-tafsir lain. Kira-kira kalau menurut... Ya saya begini, jadi yang garis ideologis itu kan di Megawati. Di Megawati. Ya. Kalau di Puan enggak ya? Nah kalau Puan ini kan dia bisa, sebenarnya yang mendapatkan spiritnya Bung Karno itu kan Ibu Megawati. Bukan Puan ya? Bukan Puan kan gitu ya. Kalau misalkan Ibu Megawati ngalah,
karena melihat ada sandra-sandra yang terjadi di partainya. Berarti dia kehilangan spirit Soekarno-nya, kan gitu. Okay. Menurut saya sampai saat ini kan tidak. Ya. Ya, yang saya mau bilang tadi adalah ketika Pak Mahfud MD mengatakan sudah membaca naskah akademik 75 halaman, berarti kan mereka sudah sejauh itu, bukan lagi main-main, kan gitu. Lebih Sudah maju ya? Lebih maju sekali, bukan lebih maju, artinya tidak ada langkah mundur. Ya. Bahwa nanti Puan Maharani kemudian dianggap tidak bisa sejalan, ya mungkin dia akan tersingkir. Oke. Karena partai-partai ideologis itu bahkan anak sendiri bisa dibunuh. Kalau partai-partai ideologis ya, kalau partai-partai non ideologis, anak dinasti, anak aja yang dipikirin. Tapi kan Megawati ini kan ideologis. Jadi PDIP ini partai Ideologis. Kalau kayak Demokrat partai apa tuh? Ya menurut saya pragmatis. Oh, pragmatis. Anak, ya kan? Dinasti ya? Dinasti kan gitu. Jokowi dinasti kan gitu ya. Dinasti. Anak. Jadi kalau menurut saya ini. Nah, kemudian saya lihat Surya Paloh. Oke. Surya Paloh menurut saya sudah terlalu banyak yang dia buktikan sebagai suatu pengorbanan, sacrifice, ya kan, dia itu menghilangkan bisnis dia yang begitu triliunan ketika meninggalkan Jokowi. Dia menghilangkan Di embargo dia ya? Di embargo Bisnisnya. menteri-menteri dia ya kan ditangkepin. Ya. Oh, menterinya salah. Memang menteri mana yang nggak salah? Ya. Ya kan, isu menteri yang bawa 25 miliar nyuap Kenapa nggak kasus dipindah? BTS saja kan isu itu nggak pernah di follow up. Banyak menteri yang tersandra, tapi kan misalkan Erlangga Hartarto, dia kan harusnya udah diperiksa Kejaksaan Agung, ya kan? Tapi kan itu kan semua menteri-menteri kan cuman istilahnya itu sudah yang di dari dalam koalisi Amin aja yang dijadikan tersangka. ya, yang mana ngelawan? Iya, yang dijadikan kan, tersangka. Tersangka kan gitu kan. Kalau di koalisi pemerintah iya, aman ya? Aman. Kalau ikut pemerintahan kan pasti aman. Yang mana koalisi Contohnya pemerintah? Erlangga. Ya Erlangga misalkan udah Kejaksaan Agung stop kan kita nggak dengar lagi. Si apa namanya Menteri Pemuda Oh iya, stop. Banyak lah ya pokoknya yang pihak sana kan stop. Kalau ini dikerjain terus kan gitu. Nah, jadi maksud saya ini kan hukum kita ini kan hukum tebang pilih. Oke. Nah, tapi itu dilalui oleh Surya Paloh maksud saya. Kan hebat dia. Artinya Surya Paloh ini cukup hebat sehingga tidak mungkin dia mundur hanya ditakut-takutin untuk angket atau diiming-imingi. Ya kan, karena kekuasaan. Misalkan kekuasaan dan uang. Menurut saya ini sudah menurut saya selesai. Muhaimin juga menurut saya ada transformasi yang cukup bagus karena dia bermusuhan dengan struktur NU. Dia dihabisin, dihancurin, ya dianggap bahaya buat bangsa ini oleh NU padahal dia cicit dari pendiri NU. Dia pemimpin partai yang dulunya NU. Artinya kan ada transformasi Muhaimin dan terbukti dia kotel efek dia itu terjadi naik jutaan suara di PKB dan bahkan sampai keluar Jawa. PKB sekarang banyak anggota DPR-nya. Terus PKS udah jelas dong, PKS itu ideologis. Ya kan? Jadi yang ideologis itu dua tumpuan kita itu, yang satu PDI, yang kedua PKS. Jadi saya pikir tambah Nasdem dan ini yang militan, terjadi militan dan PKB, nggak mungkin tidak terjadi hak angket. Ya, apalagi mereka berhadapan dengan Jokowi yang sudah semakin lemah, ya, dan Prabowo yang mereka kenali selama ini, bukan orang baru Prabowo di mata teman-teman ini. Jadi saya pikir hak angket jadilah. Oke, menarik nih kata-katanya Bung Saganda bahwa posisi Jokowi semakin melemah ya? Ya, iya dong. Karena dia kan sebentar lagi kan lemdak aja. Ya kan, karena kan kalau tanggal 20 ada orang disebut elected president. Ya kan? Dalam teori orang mau melobi siapa? Orang mau mendekati siapa? Elected president yang dia diperkirakan 5 tahun ke depan akan berkuasa atau yang lagi sinking. Ya, Jokowi kan berarti kalau April ini kan tinggal 6 bulan lagi. Siapa yang ini aparat jenderal-jenderal apa sekarang ngapain berunding dengan Jokowi? Jokowi kan udah sebentar lagi berlalu. Ya kan? Jadi dia itu pasti dia tidak punya kekuatan lagi untuk misalkan mau cawi-cawi lagi, nggak ada. Oke, menarik ini. Berarti Jokowi semakin lemah. Berarti nanti kalau Bung Saganda lihat koalisi ya antara Prabowo dan Jokowi ini bisa pecah ya kongsinya di tengah jalan. Ya sangat lah. Jadi yang paling penting kan gini, pertama itu kan kita melihat bahwa ada persoalan yang sekarang orang pengen mecahkan persoalan itu, yaitu perasaan publik terluka, pengen demokrasi, pesta demokrasi dihancurin oleh rejim Jokowi. Ini dikejar dengan hak angket. Bukan MK-nya. MK-nya itu nanti urusannya dengan Prabowo. Ya kan, siapa menang, siapa kalah kan gitu kan. Tapi untuk hak angket ini kan maksudnya untuk Jokowi. Kan rejim Jokowi ini rejim yang mengendalikan kekuasaan negara selama pemilu ini. Namanya Jokowi dan rejimnya. Nah,
Menurut saya teman-teman dari kekuatan elit dan civil society ini pengen memastikan bahwa Jokowi harus bertanggung jawab. Tidak boleh Anda tidak bertanggung jawab atas kekacauan ini. Yang kedua baru nanti bicara dengan Prabowo-nya. Nah, dengan Prabowo ini mungkin ada hal yang kita harus beda lihat. Ya, teman-teman elit ini berunding dengan urusan dengan problem Jokowi dengan problem dengan Prabowo. Kalau misalnya dengan Prabowo ini dia lebih egaliter nanti ya, karena Prabowo ini mungkin dianggap mereka tidak musuh bersama, tidak musuh besarnya, dia bisa aja adalah korban Jokowi juga, bisa aja kan gitu kan, dan lain-lain. Karena Prabowo ini kan 2019 harusnya menang, ya kan dia udah korban misalnya seperti itu. Nah mungkin orang bisa berpikir alternatifnya itu berunding dengan Prabowo atau pemilu yang diulang, kan gitu, agar mendapatkan pemerintahan yang bersih. Jadi yang satu modelnya konsensus, ya kan, yang satu modelnya kompetisi. Ini kita lihat, tapi yang jelas ini pasti orang akan ngejar ini dulu, Jokowi ini, ya kan, dia harus bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan dia. Berarti hak angket ini kalau Anda bilang orang akan mengejar pertanggungjawaban Jokowi, berarti berujung ke pemaksulan ya? Bisa. Bisa aja, tapi yang paling penting kan menurut saya kan DPR menyelidikin dulu. Karena dengan menyelidikin itu, apa yang ditutupin itu bisa dibuka. Jadi, ya kan kalau kita lihat hak angket Senturi, hak angket Bulog Gate, hak angket macam-macam, itu kan kehebatan DPR. Dia bisa melakukan investigasi. Ya bahkan kalau kita lihat di Watergate di Amerika zaman Nixon itu kan menariknya itu ketika Nixon menghalang-halangi, ya misalkan kayak Jokowi mengatakan bahwa ini soal residu, artinya soal kecil. Nah, DPR bisa mengatakan bahwa ini Jokowi menghalang-halangi, ya kan berusaha menghalang-halangi hak angket, misalkan gitu. Maka dia kena namanya contempt of parliament. Kalau di Watergate itu contempt of Kongres, iya Kongresnya, dia dianggap contempt of Kongres itu kejahatan lagi tuh. Akhirnya si Nixon ketakutan dan dia kemudian mundur sebelum jabatannya berakhir. Nah ini bisa aja kasus yang sama, Jokowi kemudian dia mundur sebelum dimakjulkan karena dia melakukan contempt of parlemen misalkan seperti itu. Jadi menarik, ini harus kita cermatin dalam beberapa bulan, kan hak angket itu 3 bulan ya. Jadi kalau hak angket itu mulainya sekitar April seperti itu, kan bulan 7 udah selesai itu. Dan ada yang menarik kan, kalau dalam hak angket itu kan hak penyelidikan. Siapa saja orang yang dipanggil untuk hadir diperiksa di DPR dalam hak angket, dia tidak boleh tidak datang. Jadi even dia itu presiden nanti, Jokowi harus datang kalau dipanggil. Dan kalau misalnya dia tidak datang, bisa ada upaya paksa yang dilakukan. Itu menariknya ya. Jadi orang nggak bisa tidak datang. Dan itulah akan membuka tabir nanti kalau Jokowi datang dan diperiksa. Iya, karena kan gini Pak Abraham, kan memang kita ini kan trias politika ini kan masih kita anggap berlaku dalam demokrasi kita. Jadi cabang kekuasaan di DPR ini adalah cabang negara yang dibiayain oleh negara. Jadi ketika mereka melakukan hak angket, itu bukan ilegal, itu proses legal yang dibiayain oleh APBN. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa ini ilegal. Enggak, ini legal. Nanti kalau dia manggil presiden itu legal, manggil semua orang legal. Kalau begitu menurut Bung Syahganda, ini kan nanti kalau hak angket dia menyelidiki ya tentang ada tidaknya kecurangan di Pilpres dan Pemilu. Dan kalau misalnya ternyata dari hasil penyelidikan hak angket nanti terbukti ada kecurangan, maka itu kan nanti putusannya bisa seperti misalnya mengulang. Jadi dia memutuskan bahwa terjadi kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu pemilu harus diulang karena hasil Pilpres dan pemilu kali ini tidak bisa diterima karena ada kecurangan dan diulang. Kalau misalnya diulang dan di dalam hak angket itu bisa dibuktikan bahwa ada paslon tertentu yang menikmati dari hasil kecurangan Pilpres dan pemilu itu kan bisa didiskualifikasi. Kan itu begitu putusannya nanti. Kalau misalnya hasil hak angket itu mendiskualifikasi paslon tertentu yang dianggap menerima dampak atau menerima atau diuntungkan dari hasil kecurangan Pilpres, dia menang dari hasil, maka dia didiskualifikasi. Kalau dia didiskualifikasi berarti kan yang maju tinggal paslon 1 dan paslon 3. Kemudian kan ada rekomendasi siapa yang terlibat di dalam kecurangan itu kan direkomendasikan untuk diperiksa oleh aparat penegak hukum. Kan begitu sebenarnya. Apakah kalau ini terjadi misalnya Bung Syahganda ingin mengatakan bahwa itu adalah putusan yang fair kalau misalnya mendiskualifikasi paslon tertentu dan yang hanya ikut di dalam pemilu ulang dan Pilpres ulang itu cuma paslon 1 dan 3. Ya, saya mungkin Pak Abraham kan lebih ngerti hukum daripada saya. Ya kan hak DPR itu kan batasannya di mana? Ada tadi hak angket, ada MK. Kan gitu. Nah, tapi saya sebagai orang yang ngerti politik,
ya bahwa keputusan DPR itu setelah melakukan penyidikan, kemudian berujung pada hak menyatakan pendapat, maka itu mempunyai kekuatan negara, kekuatan politik negara. Ya, apakah itu lebih kuat daripada keputusan MK? Saya minta pendapat dari Pak Abraham. Tapi gini, saya mau bilang bahwa kalau memang Prabowo terbukti berkonspirasi, akibatnya menikmatin, atau kalau dia misalnya dianggap tidak berkonspirasi, tapi itu adalah tekanan politik, misalnya seperti itu, maka itu kan harus ada wisdomnya. Artinya bisa dua calon bisa tiga calon. Prinsip saya itu yang paling penting adalah pemilu diulang. Ya kan prinsip. Jadi, kalau dari saya. Menurut saya nggak ada masalah biar nggak ada masalah. Dua tetap tidak didiskualifikasi. Tapi ketika itu kan Jokowinya sudah kena hak penyataan pendapat DPR ini, misalnya pemakjulan. Jokowi berarti udah tidak boleh ikut lagi dalam urusan ini, kan gitu. Jika ada dua tuh angket Bung Sagan. Itu tadi satu yang menurut saya menyelidiki tentang kecurangan pemilu. Dan hasilnya bisa merekomendasikan untuk dilakukan. Ada juga nanti yang berujung hak menyatakan pendapat, yaitu pemaksulan terhadap Jokowi. Tapi kalau itu masih agak panjang karena dia harus setelah itu dia harus melimpahkan hasilnya ke MK. Dan nanti MK melakukan persidangan untuk memeriksa presiden apakah presiden memang melakukan kesalahan, pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan tercela. Kalau ternyata terbukti, dia putus, dia limpahkan kembali ke DPR dan itu yang disebut hak menyatakan pendapat presiden dimaksulkan. Tapi kan saya mencoba menganalisa kalau misalnya pemaksulan dihambat, kan yang terjadi yang satu aja, yang tadi mengulang pilpres. Katakanlah misalnya yang terjadi bahwa angket itu hanya meloloskan. Ada pemilu ulang, ada pilpres ulang. Tapi yang kedua tidak terjadi, misalnya pemaksulan terhadap Jokowi. Kalau menurut Bung Saganda itu gimana tuh? Kalau hak angket ini terjadi atau tidak pemakjulan pada akhirnya, maka Jokowi itu sudah lemah dan sangat lemah. Ya karena apa? Karena fungsi DPR yang selama ini hampir mandul, itu terjadi. Ya kan sebagai kekuatan yang equal, penyeimbang terhadap pemerintahan eksekutif. Jadi dia nggak bisa main-main lagi, ya kan? Nah, ada yang kedua, yang harapan rakyat ini bahwa pemilu diulang ini untuk mendapatkan pemimpin yang benar. Ya kan? Nah, apakah dua tadi pasang saja dengan mendiskualifikasi 02, kan ini yang pembicaraan kita tadi, pertanyaan kita tadi. Buat saya, seandainya tidak terdapat hal-hal yang sangat signifikan, konspirasi apa segala dari 02 ini untuk curang itu, dia itu misalkan tidak pemain utama, ya dia nggak ada masalah diikutkan lagi dalam 3 kompetisi. Yang kita mau cari ini kan kompetisi yang sehat, ya kan? Berarti Anda tidak mempermasalahkan dong proses pencalonan Gibran yang melanggar konstitusi. Kalau Anda maksudnya membiarkan bahwa tidak perlu didiskualifikasi. Bukan, yang itu kan nanti akan dilihat di dalam keputusan hak angket. Gibran harus dimundurkan, misalkan. Itu kan harus diputuskan oleh angket. Misalnya seperti itu. Iya, tapi kan nggak bisa Gibran diputuskan sendiri dimundurkan. Kenapa diskualifikasi paslonnya. Paslonnya? Iya, nggak bisa begitu putusannya. Iya, nggak tahu saya. Makanya itu kan Pak Abraham kan ahli hukum. Tapi maksud saya ini, yang saya secara politik, ya kan, yang paling penting Gibrannya hilang. Kan itu yang orang. Karena paslon 1 nggak perlu ikut, paslon 2 kalau didiskualifikasi. Nah, kalau diskualifikasi keputusan DPR, berarti kita harus ikutin keputusan DPR itu. Maksud saya, apakah itu yang diharapkan oleh Bung Saganda? Kalau saya melihat gini, ini terbagi dua. Terbagi dua. Jadi gini, kalau orang melihat Prabowo ini dalam ambivalen. Jadi dia ini satu sisi orang benci sama Gibrannya. Ya kan, bukan sama Prabowo-nya. Ya kan? Jadi orang yang membenci ini kan satu ada membenci Gibran, yang kedua membenci kecurangan. Kita belum tahu Prabowo ini dalam struktur kecurangan itu, apakah dia pelaku aktif, apa dia sebenarnya victim juga? Menikmati saja. Menikmati karena dia victim, karena dia ini dipaksa. Jadi kalau saya lihat misalkan waktu Pak Anies Baswedan di debat dengan Prabowo di debat pertama kalau nggak salah, waktu Pak Anies mempertanyakan etika. Iya kan, soal MK, keputusan MK itu, ya kan. Nah kemudian Pak Prabowo bilang, come on, ayolah Pak Anies ngerti lah Pak Anies, ya kan. Itu kan bahasa di mana Prabowo menunjukkan, kalau kita lihat lagi videonya itu, bahwa dia itu sebenarnya tidak punya kekuasaan melawan Jokowi untuk menerima fakta itu.
Oke. Iya kan? Nah ini kan banyak hal kejadian seperti ini. Ya kan semua orang banyak yang akhirnya itu dibuat Jokowi itu keterpaksaan. Oke, disandra. Nah, tersandra tadi, tersandra. Nah apakah itu cukup untuk Gibrannya dihilangkan? Ya kan Prabowo maju sendiri kan itu bisa juga. Ya kan itu ada perasaan. Ya kan jadi kalau buat saya sih kalau asal pemilu diulang, Jokowi-nya hilang dalam pengertian dia itu dilumpuhkan. Ya kan kemudian Gibrannya hilang karena dia adalah anak haram konstitusi. Nah itu buat saya udah fair enough gitu loh. Udah fair enough untuk bangsa ini gitu loh. Kalau misalnya putusan hak angket itu Jokowi tidak dimaksulkan, tidak dimundurkan. Iya. Terus yang ada cuma pemilu ulang. Berarti kan Jokowi tetap presiden. Nanti dia selesai ketika bulan Oktober. Itu gimana menurut Anda? Ya kalau menurut saya tetap bagus ya. Artinya kalau ada pemilu ulang tetap bagus. Karena kan ini kalau pemilu ulang itu kan berarti kan meminta Jokowi itu jangan cawe-cawe lagi. Iya. Iya nggak? Tapi kan dia masih presiden. Ya kan itu kan artinya mudah-mudahan dengan hak angket ini dia sudah mengalami satu kelumpuhan yang lebih serius. Dia tidak berani lagi. Gini, kalau bulan Juli, ya kan selesai hak angket misalnya gitu, kan April, Mei, Juni, Juli, selesai Juli, kan Jokowinya kan mau ngapain Juli, Agustus, September, Oktober? Ini kan orang kan masih diiming-iming mau jadi jenderal ini, jenderal itu, dirjen ini, itu masih ikut. Nanti apa? Misalkan apa mau ada kayak AHY 3 bulan jadi menteri, misalkan yang AHY kan 8 bulan, mungkin dia pikir masih bisa anggap belajar jadi menteri. Tapi 3 bulan ada nggak orang sih ditawari 3 bulan jadi menteri mau? Menurut saya kan udah orang sinting yang mau 3 bulan dirayu atau dibujuk jadi menteri. Jadi menurut saya tetap kita perlu pemilu ulang itu. Prinsipnya itu pemilu ulang untuk mendapatkan pemimpin yang bermoral, pemimpin yang betul-betul dihasilkan oleh satu fairness, karena fairness, justice itu prinsip bernegara. Orang yang dianiaya juga seperti saya misalkan, yang mendukung Anies misalkan, kemudian merasa dicurangi, saya teraniaya, makanya saya ngelawan. Kalau saya nggak melawan, saya itu buruk rupa. Saya ini jahat nih. Kalau saya justru harus melawan supaya menunjukkan hak saya diambil, ya kan? Maka saya melawan gitu loh. Jadi konkretnya Bung Saganda mau katakan bahwa memang pemilu ini harus dilawan, hasil pemilu ini harus dilawan, harus dipersoalkan. Karena kita lihat ada kecurangan. Tidak bisa kita diminta serta-merta bahwa sudahlah terima aja. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Justru memang kalau kita terima itu berarti kita pecundang ya. Pecundang, dan ini kan bukan negara kakeknya mereka, neneknya mereka. Ini kan bukan dinasti. Ya kan bukan feodalistik. Ini kan demokrasi. Demokrasi itu harus betul-betul fair. Fairness itu. Kalau begitu Bung Saganda ingin katakan bahwa yang paling kita harapkan dari hak angket ini ada pemilu ulang ya. Itu pemilu yang diharapkan oleh pemilu ulang. Kalau saya pribadi intinya pemilu diulang. Itu aja harapan saya. Karena itulah yang akan membuka tabir nanti ya. Buka tabir karena pemilu ini udah jelas TSM lah. Nggak mungkin nggak TSM. Dan brutal ya. Brutal. Kalau begitu Bung Saganda, kalau saya tanya, apakah Bung Saganda melihat bahwa kebrutalan Pilpres dan pemilu kali ini serta kecurangannya itu disebabkan oleh permainan rejim Jokowi? Sangat. Sangat. Itu kan udah saya tentang 2021. Saya dan teman-teman saya, ya Rocky Gerung, Jumhur, apa segala, itu kan udah menentang rencana Jokowi untuk berkuasa selamanya. Dengan dia mulai dengan isu 3 periode. Dengan dia mulai dengan isu perpanjangan ketika 3 periode itu ditolak rakyat. Ditolak Bu Mega juga, ya kan? Nah itu kan upaya-upaya dia membangun keberlangsungan dia untuk presiden seumur hidup. Ya, jadi kan di dalam mainstream pikir saya itu bahwa dia menyiapkan ibu kota negara itu adalah untuk dirinya jadi presiden seumur hidup sampai mati presiden, tapi gagal. Kemudian dia berusaha merancang supaya anaknya masuk dalam permainan ini, kan gitu. Nah kita melihat itu memang itu direncanakan terstruktur, sistematis dan masif, ya melalui instrumen-instrumen kekuasaan negara, ya baik institusi negara maupun keuangan negara. Ya ini kan nggak bisa di ini. Nah hanya bisa ini dibuktikan memang melalui hak angket supaya dia jadi produk legal negara kan. Kalau saya sebagai pengamat politik saya nggak butuh hukum. Ya kan artinya perspektif saya perspektif politik. Ya kan orang hukum harus membuktikan, orang politik DPR harus membuktikan. Tapi orang pengamat politik seperti saya ngapain diajarin untuk bilang itu? Oh buktikan, ngapain lo ngajarin saya? Saya udah dari dokter di FISIP UI mengetahui ilmu kok tiba-tiba saya disuruh buktikan? Enggak lah, itu memang pembuktian analitik itu ya begitu. Kalau begitu menurut Bung Saganda bahwa sebenarnya yang paling parah dari kekuasaan Jokowi ini
ketika dia coba melanggengkan kekuasaannya dengan politik dinasti, politik keluarga. Ya, itu parah sekali. Sebelumnya dirinya sendiri kan, kemudian sekarang anaknya. Itu paling parah itu. Karena dia itu menghambat generasi muda kita untuk melakukan kompetisi sehat dan visi yang bagus tentang persaingan hidup yang berdasarkan merit system yang bagus. Ini dihancurin semua sama Jokowi dihancurin. Dan rakyat miskin kita ya tidak bisa berkembang jadi rakyat miskin yang punya pride bahwa dia itu terhormat meskipun miskin. Karena apa? Karena semua dicuci sama bansos politik, bansosisasi ini. Bansos tuh boleh, ya cuman bansos tidak boleh namanya politik bansos, politisasi bansos. Saya di Belanda pernah tinggal, saya pernah menjadi penerima bansos di Belanda itu. Tapi saya nggak pernah merasa saya menjadi orang yang hina, enggak. Karena itu bansos cuma alat tools dari negara untuk membuat orang berdaya. Habis berdaya dia menjadi pekerja dan membayar pajak. Jadi siklusnya begitu, bukan bansos itu terus dinaikin dinabobokkan rakyat. Nggak boleh gitu. Bansos bukan mau menjerat orang miskin jadi miskin terus, nggak boleh. Dan bukan dijadikan alat politisasi ya. Ini yang terjadi kan di zaman Jokowi. Jadi bansos itu dijadikan alat politisasi oleh Jokowi. Iya, politisasi bansos itu namanya pork barrel politik di negara maju disebut politik gentong babi. Dan politik gentong babi ini ya itu memang zaman SBY udah mulai dicurigai 2009 ya ketika SBY berdebat dengan Bu Megawati soal SBY juga jor-joran bansos zaman itu BLT istilahnya BLT gitu. Dulu, ya? Nah sekarang ini lebih parah lagi nih. Ini politik gentong babinya zaman Jokowi ini masif sekali. Ini bahaya, bener. Iya. Jadi menurut Bung Saganda, apa yang dilakukan rejim Jokowi ini betul-betul membahayakan demokrasi ya? Membahayakan moralitas bangsa. Bukan yang demokrasi udah pasti. Yang bahaya itu bangsa kita, yang saya sebut itu. Merusak ya? Merusak. Karena gini, kalau saya buat tulisan kemarin marhabannya Ramadan itu, saya kan mau menunjukkan orang-orang miskin di Palestina itu. Di kemiskinannya itu dia hidup terhormat, dia nggak tunduk pada Israel, dia tidak tunduk pada penjajahan, dia pride sebagai manusia. Ya sampai saya sebut dia punya harkat ya. Saya sebut buat tulisan saya itu bagaimana adik iparnya Perdana Menteri Inggris Tony Blair, adik iparnya itu Lawrence Booth itu akhirnya masuk Islam gara-gara ketika dia jadi wartawan di sana dia ketemu orang yang puasa. Yang dia bilang saya puasa untuk mengenang orang-orang miskin. Padahal dia situ udah nggak punya apa-apa, di rumahnya cuma ada kurma, humus sama salad, 3 plastik. Tapi dia bangga sebagai orang miskin, dia nggak tergantung. Nah, yang paling bahaya dalam hidup ini adalah ketergantungan. Nah, Jokowi ini membuat politik ketergantungan. Ya, semua orang itu bicara kalau kayak seperti saya yang pejuang demokrasi, pejuang HAM apa segala ini bicara memutus ketergantungan. Itulah namanya teologi pembebasan. Bagaimana kita membebaskan perbudakan, membebaskan kemiskinan, membebaskan. Nggak apa-apa miskin, tapi lu jangan jadi mentalnya miskin. Jadi orang ini nggak apa-apa orang kampung, tapi jangan kampungan gitu loh. Kan jadi ini jangan menghamba pada kekuasaan dan materi ya. Materi ini yang dibuat oleh rejim Jokowi ini, orang akhirnya moralnya rusak. Jadi 100 juta rakyat kita ini rusak gara-gara Jokowi. Ini yang bahaya dari politik bansosisasi itu. Dan ini merusak sistem politik kita ke depannya. Merusak. Jadi bagaimana misalkan kita lihat orang dikasih 300.000, 500.000, kalau di kampungnya Pak Abraham katanya 1 juta ya, 1 juta untuk beli suara, itu kan gila. Padahal dia mau memilih pemimpinnya. Masa dia menunggu seperti pengemis, nunggu uang dari caleg-caleg, itu kan nggak benar Pak. Nggak benar. Dan itu paling kacau sekarang. Semua orang bilang paling kacau sekarang. Pemilu paling kacau ya? Pemilu paling kacau. Makanya cocok kalau dibilang brutal ya? Brutal, iya. Kalau begitu Bung Saganda, kalau kita sudah tahu, Bung Saganda sudah saksikan bahwa ini paling brutal, paling melanggar hukum, paling kejam dan sadis semualah, maka harus ada yang bertanggung jawab kan terhadap kecurangan ini kan? Iya. Harus ada yang bertanggung jawab, misalnya nanti dia harus mempertanggungjawabkan seluruh kecurangan yang dia lakukan. Iya, makanya gini ya, saya kan melihat fenomena kampus. Kampus ini kan avant-garde. Iya kan? Dia tuh lebih tinggi nilainya daripada seluruh institusi sosial yang ada. Menurut saya. Ya, sebuah peranata sosial hancur itu, kalau dalam bahasa sosiologi namanya anomi. Ya, itu kalau situasi seperti sekarang ini, ya karena rakyat itu sudah tidak percaya pada institusi sosial. Dan itu kita lihat di kampus masih ada yang dipercaya rakyat. Nah, saya lihat kampus-kampus ini
terus bergerak. Mulai bergerak terus. Bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini. Guru Mereka besar, dedikasi mahasiswanya. guru besar. Kemarin terakhir pertemuan di UGM saya lihat bahkan wakil rektornya Aris Sujito, yang saya nggak percaya. Saya pikir tadinya Aris Sujito ini kan kesayangan dari bekas rektornya itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno itu. Saya lihat kemarin kok dia memimpin profesor-profesor dari berbagai kampus di Yogyakarta ya, menyatakan yang namanya kampus bergerak untuk menyelamatkan konstitusi, demokrasi, keadilan sosial dan lain-lain. Bagus. Besok saya dengar di UI di Salemba kampus bergerak juga. Jadi kalau kampus-kampus ini bergerak semua, maka kita masih punya peranata sosial yang menjaga rakyat kita. Masih bisa diharapkan. Nah, yang kedua saya melihat rakyat marah ini terus terjadi. Jadi ada kombinasi rakyat marah, kampus sebagai ini tadi penjaga nilai akan bertemu. Nah, tinggal kita lihat sekuat apa nanti DPR yang akan melakukan angket. Sekuat apa paslon Anies dan paslon Ganjar ini melakukan satu gerakan bela negara ini. Kalau mereka tidak kuat, saya pikir rakyat akan kuat. Ya, rakyat tadi ya dari 100 juta orang yang merasa dicurangi, ya asumsikan 200 juta pemilih, 100 juta ini merasa dicurangin, maka itu 10% aja mereka marah, maka itu jumlahnya 10 juta. Nah, jangan main-main. Indonesia ini punya kejadian-kejadian yang tragis. Ya, tahun 65, 98 ya. Jangan main-main. Jadi saya pikir ini bisa ada sebuah revolusi sosial ya dalam waktu dekat apabila kehancuran sosial, kehancuran moral, kerukunan yang terpatahkan ini tidak diselesaikan. Oke, jadi Bung Saganda ingin katakan bahwa kalau ini terus-menerus terjadi ya, kecurangan yang tidak ditanggapi, maka akan bisa terjadi revolusi sosial nanti seperti 98 ya? Sangat lah, karena orang menyepelekan. Itu kan dulu Pak Harto menang bulan Maret, ya kan? Tapi sebelum itu kan reformasi udah digulirkan orang dari 97 akhir di mana-mana. Dia mengundang para tokoh-tokoh bangsa, ya. Pokoknya para tokoh-tokoh bangsa, ketua-ketua organisasi masyarakat, Nurholis Majid ada, kemudian organisasi agama, Cak Nun, apa segala, Gus Dur ada semua. Dia sampai bingung, apa sih reformasi ini? Maka Nurholis Majid menjelaskan, Pak, reformasi artinya Bapak turun. Wah, kaget dia kan. Karena memang orang di singgasana kekuasaan itu, kadang-kadang dia tidak tahu perasaan rakyat itu apa. Seperti Jokowi bisa aja dia nggak tahu, karena dia merasa dilayani semua, terus dilayani ya kan oleh orang-orang di sekitar dia yang selalu bilang tenang Pak, aman Pak, ini aman. Ya kan Jokowi 80%, 80%. Dia kan nggak sadar bahwa rakyat itu sebenarnya udah marah, seperti sekarang udah marah. Nah, ini tinggal orang-orang yang mengerti ini bagaimana memberitahu kepada kekuasaan yang ada, tidak boleh menjepelekan kemarahan rakyat. Ya, Soeharto itu begitu dulu, tapi akhirnya untung dia sadar ketika memanggil tokoh-tokoh agama apa segala itu, akhirnya Soeharto kan mundur. Dia legowo, dia mengundurkan diri. Begitu juga Gus Dur. Ya, ketika dia tahu rakyat marah, dia mundur. Ikhlas, dia mundur. Gus Dur mundur, iya, bukan dia nggak mau tarung, dia bisa gerakkan militer, polisi apa yang mungkin setengahnya masih bersama Gus Dur, tapi dia nggak mau. Karena dia punya sifat kenegarawanan. Kenegarawan, karena dia nggak mau ada bangsanya hancur kan. Nah, ini kita lihat aja Jokowi, apakah dia melihat nggak perasaan rakyat ini? Kalau dia nggak melihat, ya apa boleh buat, karena banyak negara-negara bangsa-bangsa ini yang pemimpinnya itu ya kemudian terusir dari negaranya, hilang karena apa? Karena rakyatnya akhirnya nggak memaafkan. Kalau Soeharto kan dimaafkan oleh rakyatnya, ya kan? Gus Dur dimaafkan, semua dimaafkan, ya kan? Soekarno dimaafkan. Ini kita lihat aja. Oh, berarti Bung Saganda ingin katakan begini, bahwa kalau misalnya Jokowi tidak mundur dengan ikhlas, dengan legowo, maka betul-betul akan terjadi namanya revolusi sosial. Ya bukan, pertama ininya dulu, prosesnya dulu diangket dulu kan. Kita lihat di angket ini. Kita sepelekan itu kalau misalnya hak angket tidak berhasil dan dia tidak mau mundur secara legowo, maka terjadi revolusi. Menurut saya itu jalan keluarnya itu buat rakyat. Karena rakyat itu seperti yang kemarin si Profesor Uceng, Profesor ahli hukum tata negara yang progresif di UGM kan bilang, dia udah sebut di dalam pertemuan rektor-rektor itu harus ada pengadilan rakyat. Ya kan, kalau orang seperti dia aja sudah bicara pengadilan rakyat, ya orang yang sangat etika, sangat moral tinggi, orang kampus, apalagi rakyatnya. Ya kan, rakyat itu pasti mikir itu pengadilan rakyat. Ya kan, dan itu pasti akan benturan. Tapi kan rakyat kan di Indonesia ini sudah biasa dengan benturan 98, 65 dan lain-lain. Saya pikir rakyat nggak pernah takut lah. Jadi revolusi bagi rakyat Indonesia itu biasa ya. Jangan terlalu dipikirkan yang berat-berat ya.
Bahkan di zaman kemerdekaan itu revolusi kita di bulan puasa kan, di bulan Ramadan. Oke. Ya kan kita merebut akhirnya memerdekakan Indonesia 17 Ramadan dan 17 Agustus. Oke. Itu kan betul-betul di bulan Ramadan. Jadi kita nggak pernah, bangsa ini sebenarnya bangsa yang sedikit lah, kalau orang Jawa itu bilang ngalih, tapi bisa ngamuk. Oke. Amok itu kosa katanya berasal dari Indonesia. Oke. Bukan dari Inggris diterjemahkan kemarin. Amok itu dari situ. Jadi ngalah, ngalih, ngamuk. Ini rakyat ini kan sedikit ngalih ini. Udah ngalah-ngalah banyak sama Jokowi, ngalih. Lihat aja kalau ngamuk gimana. Coba. Oh, jadi Bung Saganda mau mengatakan nih, kalau ini terus-menerus dibiarkan, Iya. hak angket tidak berhasil, Iya. katakanlah kan Anda optimis ada Iya. hak angket. Iya. Itu yang kita optimis. Betul, Tapi betul. kan kita belum tahu apa hasilnya. Betul. Kalau misalnya hasilnya ternyata tidak maksimal, maka disitulah rakyat akan marah. Ya, itu kan namanya teori mengalir air kan. Oke. Kalau air ini tidak dikanalisasi, Oke. ya kamu lihat kalau ada gelombang bah, air bah, ini kan air bah nih, kemarahan rakyat ini kan air bah. Ini kan sudah ada mulai ya. Iya, sangat ini Iya, sangat. Kalau saya sebagai ahli sosiologi, ahli ilmu sosial tuh saya melihat ini gelombangnya lebih besar dari 98. Oke. Lebih Ya dulu, besar dari tahan dulu. 98. Jadi ini lebih besar dari 98. Dari 98 saya yakin. Oke. Saya yakin karena itu semua kan kita lihat indikatornya kan. Oke. Ini besar dari 98. Berarti Anda mau katakan, misalnya kalau angket tidak berhasil, berarti betul-betul terjadi Ya revolusi. air bah itu. Enggak, maksudnya bahasanya revolusi. Bahasa sosialnya revolusi. Oke. Ya kan cuman orang kalau 98 bilang reformasi. Iya. Ya kan itu kan antara itu. Iya, sama aja. Iya sama aja, kira-kira gitu, nggak mungkin enggak. Air bah itu nggak bisa ditahan dong. Bagaimana nahan air bah? Kan Jadi- dia kanalisasi, harusnya semua kanalisasi. Misalnya gini, Prabowo Oke. kalau dia punya kepentingan bahwa dia pemimpin yang bersih, yang lahir dari sebuah pemilu yang dia rasa bermoral dan lain-lain, maka dia harus mendukung hak angket dong. Justru anggota-anggota DPR dia perintahkan terima hak angket, kamu selidiki apakah benar ada kecurangan atau tidak. Oke. Kalau ada kecurangan, saya Prabowo Subianto, saya tidak akan maju sebagai presiden karena saya tahu itu curang. Oke, jadi Nah, dia itu kan pasti begitu dong Prabowo kalau dia benar masih sebagai garis ideologis dari kakeknya, dari bapaknya kan. Oke. Disuruh DPR Gerindra itu untuk masuk ke hak angket. Tapi Benar ini nggak? kan faktanya di lapangan enggak. Ya kita Justru lihat Gerindra dulu. menolak. Kita lihat, saya kemarin ketemu sama orang-orang yang ahli hukum dia seperti Margarito Kamis waktu di sebuah acara. Ketika saya jelaskan tuh mereka tertarik juga. Ya benar juga. Ya benar. Yang benar Tapi ini mereka kan dukung. Terakhir saya lihat berita Gerindra menolak. Ya saya nggak tahu, tapi saya lihat kemarin kan Demokrat udah oke. Ya. Ya kan salah satu anggota DPR Demokrat oke setuju hak angket kan gitu ya. Terlalu Demokrat pragmatis. setuju, tapi ada catatannya semua bahwa hak angket ini tidak boleh berujung pada pemaksulan hak menyatakan pendapat, tapi hanya menyelidiki tentang kecurangan Ya, pemilu. itu udah bagus kan? Ya. Kan itu udah bagus. Oke. Ya kan kita lihat kalau Demokrat begitu, apakah Gerindra akan begitu? Kita lihat masih ada sampai tanggal 20 kan gitu. Oke. Biar Prabowo berpikir dulu kan. Oke. Atau dia sebenarnya udah kena keracunan Jokowi kan kita nggak tahu. Ya kan? Kalau Jadi menurut politik Bung Saganda? pragmatis ya. Kalau menurut Bung Saganda, 50-50 lah. Oh, Ya, 50-50. dia akan buktikan nanti setelah tanggal 20 apakah dia dukung hak angket atau enggak. Kalau dia nggak dukung hak angket ya berarti Prabowo sama aja gitu loh. oke, tadi kan Anda katakan bahwa kalau hak angket ini gagal menghasilkan, Ya. dia betul ada tapi dia gagal menghasilkan putusan yang adil, kan begitu. Dia gagal menghasilkan Iya. putusan yang adil, maka yang terjadi revolusi. Iya. Seperti 98. Iya. Dan Anda mengatakan bahwa kalau ini terjadi lebih besar daripada 98 ya. Iya menurut saya. Revolusi 98. Menurut saya iya. Dan kalau itu terjadi nanti ujung-ujungnya memang akan jatuh Jokowi. Jatuh lah. Oke. Jatuh karena ini gelombangnya besar sekali. Orang lihat gelombang ya. Maksudnya gini, kan kita lihat kampus. Oke. Kampus ini kan avant-garde saya bilang tadi. Kemudian kelompok yang marah karena dicurangi. Itu kan reaksioner. Kalau kampus kan tidak reaksioner, kampus kan rasional. Ya, ini rasional, reaksioner. Itu reaksionernya juta-juta nih, juta-juta dan tersebar. Iya. Ya di Medan, di Solo, di Makassar, ya ini semua orang ada perasaan yang sama. Ya bahwa dia dicurangin, ya yang seharusnya tidak boleh dicurangin. Ini jadi akan serentak marahnya gitu loh. Apalagi sekarang ekonomi lagi kacau, beras misalkan 18.000, orang nanya beras kemana? Kenapa bisa hilang selama pemilu? Kan orang nuduhnya nanti beras ini kan di bansos-bansoskan semua kemarin. Maka hilang untuk keadaan normal seperti sekarang. Hilang harga mahal. Gara-gara beras mahal, semua mahal. Itu kan akan ketemu semua. Kepanikan rakyatnya akan ketemu. Dengan kemarahan. Kepanikan karena ada hal-hal
ekonomi apa segala, terus ada kemarahan. Ini yang saya sebut gelombang air bah itu. Oke, yang Anda sebutkan gelombang air bah itu kan people power sebenarnya ya, kalau dibahasakan. Apakah kalau people power terjadi nanti yang Anda bilang pasti lebih besar dari 98, itu memungkinkan kan harus ada tokoh yang memimpin. Baru bisa terjadi. Kalau enggak kan enggak mungkin. Atau bisa juga tanpa tokoh. Ya kalau kita lihat 98 ya. Kan ada tokoh Amin Rais. Amin Rais itu kan munculnya juga bukan di awal-awal. Ya kan waktu dia ungkap kasus Busang, ya apa namanya mining itu yang penipuan, ungkap ini, ungkap. Tapi kan Amin Rais itu menurut saya akhirnya dianggap sebagai representasi dari semua tokoh yang ada. Itu kan baru akhir-akhir 97. Jadi itu bukan nggak ada sekarang. Saya pikir kan semua ada orang, ada kelompok Din Samsudin, ada kelompoknya Sunarko, Jenderal Sunarko, ada kelompoknya Eros Jarot, ada kelompok macam-macam ya kan, dan belum tentu juga Ganjar dan Anies kemudian akan muncul misalnya gitu. Kita apakah lihat aja. Menurut Anda Anies bisa atau Ganjar bisa muncul sebagai tokoh yang akan memimpin people power tadi, air bah itu yang Anda istilahkan? Ya, pada akhirnya bisa saja. Ketika situasi memungkinkan, maksudnya situasi meminta, ya orang-orang ini kan sebenarnya menurut saya Anies itu kan in between. Dia selalu hidup antara peristiwa elektoral dengan peristiwa sedikit revolusioner. Saya 2019 semua orang itu vakum ketika terjadi pembantaian dan banyak orang meninggal. Anies datang ke rumah sakit menjenguk orang meninggal. Ya kan, dia kemudian mengumumkan. Padahal itu ada rapat di istana, tidak boleh ada pengumuman orang meninggal itu. Tapi Anies kemudian mengumumkan, dia bilang saya habis dari Jepang saya nggak ikut rapat. Ya kan, kemudian dia mengumumkan. Dan itu kemudian rakyat tahu, rakyat marah di situ kan karena ada yang meninggal yang disembunyikan. Habis kasus 20-21 Mei itu. Nah, Anies mengumumkan itu. Jadi Anies ini juga ada bakat-bakat revolusioner gitu loh. Nah, apakah rakyatnya meminta dia pada akhirnya itu kita lihat. Begitu juga Ganjar kan. Ganjar kan yang melontarkan ide hak angket ini. Jadi saya pikir kita lihat aja situasinya. Saya pikir bisa jadi Anies juga bisa jadi pada akhirnya memimpin gitu loh. Kalau kita lihat pernyataan Pak Ganjar itu kan menarik bahwa sudah mulai ada operasi-operasi intelijen nih untuk menggagalkan hak angket, untuk menggagalkan gerakan-gerakan massa. Itu sudah mulai diinfiltrasi. Apakah Bung Saganda melihat hal itu juga? Nah, menurut saya itu udah too late lah, terlambat lah. Nggak ada lagi, maksudnya gini. Kalau orang main kartu, kartu trupnya Jokowi itu udah habis. Misalkan ya, ini operasinya kekuasaan Jokowi untuk menggerakkan ke KPK minta Ganjar dipanggil, jika ya. Menurut saya itu juga udah terlambat. Nggak ada lagi yang ditakutin rakyat sekarang. Ganjar takut lagi sekarang, ngapain takut? Orang sekarang udah nggak ada lagi. Ya kan, ini kan godaan itu kan kriminalisasi. Uang, kekuasaan. Oke. Nah, kriminalisasi menurut saya sudah dialami berkali-kali oleh kelompok-kelompok oposisi. Ya, apalagi Anies, Muhaimin, ya kan, udah berkali-kali. Ini menurut saya udah kebal lah mereka, udah kebal. Yang kedua, uang, ya kan. Uang menurut saya, uang Jokowi juga udah habis, uang Prabowo juga ada habis. Semua ini orang kan habis-habisan, ya kan. Memang mereka bisa uang apa lagi? Uang mau keluar. Kan masih ada oligarkinya. Oligarki juga mikir dong situasi sekarang ini. Ya kan, karena buat dia sih enough is enough dong. Menurut saya sih nggak mungkin tiba-tiba mereka ngeluarin lagi uang cukup banyak untuk permainan ini. Ya kan dia punya kepentingan. Maka dia akan mau mengeluarkan duit daripada kepentingannya terganggu kalau misalnya kacau apa dan lain-lain. Ya makanya kan orang itu kan nggak ada yang namanya orang kaya oligarki itu. Keluarin uang itu dari aset. Kan selalu dari cash flow. Bagaimana mereka menciptakan cash flow lagi ya untuk pasca ini. Kalau kemarin mungkin mereka ciptakan sekian lama membentuklah cash flow, cash ditarik, misalkan jual saham apa sekarang mau apa mereka lagi? Ya saya pikir kan beberapa pengusaha-pengusaha ini. Jadi menurut Anda bahwa upaya-upaya operasi intelijen untuk mendekati orang, untuk menggagalkan hak angket, untuk menggagalkan gerakan massa, gerakan kampus di lapangan, itu tuh tidak akan mungkin bisa terjadi ya? Ya 50-50 lah. Nggak bisa gini. Yang terakhir yang mungkin mereka tawarkan kan kabinet bersama. Kan ini yang kita dengar kan Nasdem dan PKB sudah ditawari 2 menteri. Yang saya dengar nih 2 menteri PKB, 2 menteri Nasdem. Iya kan? Mereka terima? Nggak tahu saya. Saya tahunya mereka ditawarin, ada informasi yang saya terima. Itu ya.
Ya kan, itu kan biasa. Artinya politik itu kan selalu begitu. Prabowo aja lu ditawari 2 menteri, kan gitu. Ya Dan kan? dia masuk. Masuk. Untuk 35 menteri, apalagi Prabowo bisa bilang 100 menteri. Ya kan, kayak zaman Soekarno dulu buat 100 menteri, zakon kabinet 100. Itu kan dia tinggal tawar-tawar. Yang penting saya presiden. Ya kan, kalau istilah Bu Kone dulu, yang penting saya 3 tahun, 2 tahun juga yang penting presiden. Misalnya kayak gitu, ya kan. Tapi apakah itu tidak mengganggu kehormatan partai PKB dan Nasdem misalkan, atau partai PKS dan PDI juga? Bisa rusak reputasinya. Iya, rusak. Artinya mereka kan udah punya planning juga. Tidak berkuasa di pusat, akan berkuasa di daerah misalnya gitu. Masa mereka tiba-tiba mau 2 menteri? Ya kan. Jadi 3 tadi kriminalisasi menurut saya udah usang lah, ya kan? Usang nggak mempan lah. Gimana Ganjar kalau mau ditersangkakan ya dulu dong. Sekarang kan udah nggak ada lagi urusan Bang Jatim, Bang Jateng itu. Yang kedua, yang tadi uang, habislah uang oligarki ini untuk uang cash flow-nya. Yang ketiga, kekuasaan jabatan, nggak mungkin. Ini terlalu kecil untuk kehormatan model Surya Paloh, Muhaimin dan lain-lain. Jadi itu kembali gini, kita harus optimis bahwa gerakan rakyat ini adalah gerakan perubahan yang tidak mungkin dicegah. Ya, bahwa dikalahkan dalam permainan TSM curang, ya, tapi rakyat akan terus berjuang agar itu bisa dianulir sehingga ada pemilu ulang, ya, di mana kehormatan buat pemimpin ke depan itu adalah kehormatan karena dia fairness. Ya, siapapun pemimpin ke depan ini, ya jangan pemimpin yang dihasilkan oleh ketidakhormatan. Ya, Prabowo kayak Anies kayak Ganjar kayak, kita harus dorong mereka dapat jalan untuk menjadi pemimpin bangsa besar ini dengan penuh kehormatan. Itu aja harapan saya gitu. Jadi pemilu harus diulang. Pemilu harus diulang ya? Melalui hak angket nanti kalau bisa pemilu diulang. Pemilu. Tapi tadi menarik, Anda katakan bahwa sebenarnya kalau pemilu diulang dan Prabowo maju tetap nggak ada masalah, yang penting Gibran. Ya, itu apa masalah dengan Gibran? Ya, Ini Gibran masalah itu kan, terbesar. Gibran itu yang kita sebut masalah karena dia menghancurkan konstitusi. Itu kan prinsip itu dasar nggak bisa kita. diterima. Nggak bisa diterima dong. Anak haram konstitusi. Bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, ya kemudian kita foto-foto Gibran itu dimasukkan di kantor-kantor. Sementara kita tahu bahwa dia itu bukan produk demokrasi. Kalau dia itu betul-betul masuk sebagai calon kandidat secara benar, orang mungkin menghormati dia. Tapi kalau cara-cara kayak gini kan bagaimana gitu loh. Jadi itu yang jadi persoalan besar ya? Salah satu persoalan besar. Tidak mungkin kita memasang foto Gibran gitu? Iya, kalau saya ya di rumah kan, di rumah hak saya kan. Kalau di kantor kan orang nggak tahu saya. Jadi kalau Bung Saganda nih, kalaupun kita bicara yang terjeleknya, kalau dia dilantik, Bung Saganda tetap tidak mau memasang fotonya Gibran ya? Kalau saya sebagai orang rumah tidak akan pernah memasang foto Gibran. Dan Prabowo juga nggak akan saya pasang karena kalau dia dilantik tidak ada pemilu ulang, ya tidak ada perbaikan pada demokrasi ini, berarti kan dia adalah presiden dan wakil presiden hasil kecurangan. Presiden dan presiden hasil melukai rakyat. Presiden dan presiden yang tidak terhormat. Kalau saya akan menarik diri dari politik itu, ngapain? Pemimpin yang tidak legitimate. Tidak legitimate. Dia boleh berkuasa, tapi kan orang kayak zaman penjajahan. Dia boleh menjajah, ya kan, tapi belum tentu bisa merebut hatinya. Ya kan, kau boleh menggunakan kekuasaan, tapi kau belum tentu dicintai. Kau mau dicintai, kehormatan atau kekuasaan, itu nggak boleh dua-duanya. Ya kan, kalau pemimpin yang benar itu kan pemimpin yang dihormati, bukan pemimpin yang ditakuti. Gitu loh, seperti Jokowi pemimpin yang ditakuti. Harusnya orang pemimpin yang dihormati kan itu. Terima kasih Bung Saganda atas informasi dan pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang Bung Saganda sampaikan membuat rakyat bisa tercerahkan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.